Kami bersyukur Tuhan berkasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Engkau yang menopang kami dengan tangan kuat-Mu. Hingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini. Semuanya adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami umat-Mu ada di hadirat-Mu, beribadah kepada-Mu Allah kami yang hidup. Layakkan kami semuanya, tahirkan dengan kuasa darah Tuhan. Pada sungguh malam hari bersukacita memuji-muji Engkau Tuhan. Bersukacita menyembah Engkau Tuhan. Bersukacita mendengarkan suara firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya akan melayani. Mari Kau melayakkan kami. Mari Kau Tuhan mampukan kami menyenangkan hati-Mu. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LC, operator singer, kiranya ada kasih berlimpah dan hamba-Mu yang Tuhan percaya akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Amin. Berkata lidah bibir-Mu hamba-Mu menyatakan kasih-Mu bagi kami semua yang hadir malam hari ini. Firman pengajaran yang sangat kami butuhkan Tuhan. Berkala Engkau di tengah-tengah kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini. Mari Tuhan tolong untuk bersegera di tempat ini. Bersama-sama kami beribadah kepada-Mu. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Tuhan juga menolong mereka. Jikalau sakit Engkau sembuhkan. Amin. Lingkungan kami ini juga Tuhan memberkati. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami yang hadir pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan boleh menikmati kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, segala pekerjaan iblis dan setan, roh-roh jahat di udara, dengan segala bentuk pekerjaan manifestasinya, kami hancurkan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami persilakan dulu. Haleluya. Betapa hati kita bersyukur karena kasih Allah yang dinyatakan bagi kita lewat pertolongan yang malam hari ini mengantarkan kita ada di hadirat-Nya. Sebab kita percaya Tuhan mau memberkati kita dengan segala kelimpahan-Nya. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada
Ini doa kita, ini kerinduan kita, biar senantiasa boleh diwujudkan dalam setiap kehidupan kita. Kita semuanya boleh bergandengan tangan, kita saling menguatkan, saling membangun, saling menopang di antara kita sebagai keluarga Allah.
yang sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Penebusku. Pekerjaan firman yang senantiasa membaharui kehidupan kita, mengubahkan kita sampai kepada gambar dan wujud Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, yang kita rasakan kasih sayang Tuhan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, Engkaulah perisaiku.
buat perhatian yang Kau berikan kepada kami Bapa. Sepanjang perjalanan hidup kami Engkau menyertai kami Bapa, Engkau melindungi kami, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Jika kami hadir malam hari ini Tuhan, kami menyadari itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini kami membawa hidup kami ke dalam tangan Bapa, menaikkan pujian kami, menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi kami semua yang hadir di tempat ini Bapa, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima Tuhan, kami serahkan diri kembali. Puji nama Tuhan, kami menyampaikan salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Nama Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan ya, dalam hari-hari yang kita lewati. Tuhan sungguh melindungi kita, memberkati setiap pekerjaan kita. Di hari-hari yang kita lalui ini sungguh jelas firman Tuhan lewat tanda-tanda yang kita lihat yang terjadi di muka bumi, bahwa kedatangan Tuhan sungguh sudah dekat sekali. Oleh sebab itu, ayo kita mari ya, tidak ada lagi waktu kita untuk bermain-main, tapi kita mari siapkan hati kita ya, Tuhan menginginkan kita mempersiapkan hati kita supaya di hari demi hari kita dibarui, sehingga ketika Tuhan datang kita sudah siap sedia. Banyak peristiwa yang terjadi, khususnya di hari-hari ini kita melihat bagaimana negara kita juga digemparkan dengan virus baru gitu ya, new varian gitu ya. Di Pulau Jawa itu sudah banyak sekali gitu ya, banyak yang terjadi, banyak yang meninggal gitu, yang mengakibatkan banyak dampak ekonomi dan politik gitu ya. Sehingga kita juga ya suatu saat mungkin terjadi di tempat ini, tetapi karena murah Tuhan yang kita lalui hari-hari ini, kita bisa hari ini datang ke tempat ini gitu, dalam keadaan sehat bersama murah Tuhan. Saya mau sekali lagi buat sedang jemaat juga yang belum mengikuti vaksin gitu ya. Ayo mari kita belajar taat dan tunduk kepada pemerintah. Firman Tuhan juga mengatakan dalam kitab Roma, membuktikan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga tunduk pada pemerintah. Yaitu himbauan bagi kita semua yang ada tempat ini. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan ya, mengajarkan kita dalam penantian kita ya, dalam kedatangan Tuhan gitu ya. Tuhan inginkan kita supaya kita ini tidak jemu-jemu untuk berdoa gitu ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini gitu ya. Mungkin tahun ini kita melalui hari-hari dengan sakit penyakit gitu ya. Mungkin di kemudian hari bukan lagi penyakit, tetapi mungkin perang. Di Alkitab gitu ya, sakit penyakit, kelaparan, perang itu yang terjadi. Di masa ini mungkin kita lalui karena penyakit sampar gitu ya, penyakit COVID-19. Mungkin di hari kemudian entah kelaparan, atau kemudian hari juga akan perang terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Tuhan inginkan kita ya, kita persiapkan diri dengan cara bagaimana ya, kita datang kepada Tuhan dengan doa kita, melalui kemampuan kita, melalui pengalaman kita gitu, atau melalui apapun yang kita miliki. Itu tidak bisa kita lewati hari-hari. Tetapi ketika kita dalam doa ya, doa adalah nafas ya bagi orang-orang yang percaya. Tentu Tuhan akan kuatkan kita. Kita berdoa bukan supaya Tuhan lepaskan kita dari masalah itu ya. Kita juga berdoa bukan supaya Tuhan melewatkan kita dari problema hidup ya, lapar, penyakit, peperangan. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan untuk kita, sehingga kita bisa berjalan sesuai rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada beberapa pokok yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan inginkan kita mengerti tentang doa. Itu seringkali kita dengar, tetapi tak mengapa, supaya kita dikuatkan, supaya kita mengerti apa itu makna dari doa. Yang pertama, Tuhan inginkan kita supaya kita itu berdoa dengan pokok doa yang benar. Jadi kalau kita berdoa, ya dalam Matius 6 dikatakan
Kita berdoa supaya kita jangan seperti orang munafik. Gitu ya, berdoa supaya dilihat orang. Gitu ya. Suatu ketika itu dalam pelayanan waktu saya dijawab, gitu ya, ada jemaat simpatisan, gitu ya, di pelayanan kami waktu di Jawa. Ia katakan begini, supaya dia rajin ibadah, gitu ya, supaya dia terbeban, maunya dia diberikan doa, gitu ya, maunya saya dipanggil supaya saya berdoa, sehingga saya terbebani. Gitu ya. Baik, benar memang, tetapi firman Tuhan katakan kalau kita ingin doa dilihat supaya dilihat orang, itu tentu tidak baik. Gitu ya. Ada juga Tuhan katakan kalau kita berdoa itu jangan bertele-tele, bukan karena panjangnya doa kita supaya Tuhan dengar. Ada orang pikir kalau dia berdoa panjang sekali, putar sana putar sini, semua dibilangnya begitu, Tuhan dengar. Tetapi Tuhan katakan ya, kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Ya, jadi itu doa yang benar, doa yang Tuhan inginkan kita naikkan kepada Tuhan. Pertama tadi doa dengan pokok doa yang benar. Mari kita baca Matius 6 ayat 6 dan 8. Ya, ketika kita berdoa dengan supaya dilihat orang. Gitu ya. Ada orang memang ingin tampil, gitu ya. Tidak salah, tetapi Tuhan inginkan supaya kita mengerti apa itu tentang doa. Ada orang yang berdoanya bertele-tele, gitu ya. Tetapi Tuhan inginkan kita tentang pokoknya saja. Ya, kalau tentang A langsung pada pokoknya saja. Ya, mari kita baca Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ya, berdoa dengan pokok doa yang benar. Mari kalau sudah menemukan Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan orang jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata yang doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi kalau kita berdoa, ayo seperti dalam firman Tuhan tadi, ya, jangan munafik, begitu ya. Kemudian jangan bertele-tele, tetapi kita berdoa dengan doa pokok yang benar, ya, to the point saja. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepada Tuhan. Itu tentang doa yang pertama. Yang kedua, doa yang benar, doa yang baik adalah doa dengan sikap yang benar. Doa dengan sikap yang benar. Bagaimana doa dengan sikap yang benar? Apakah cara duduknya atau cara melipat tangannya bagi agama tetangga kita, begitu ya, mereka ada aturannya harus seperti ini, harus di sini, lihat kiri, kanan, begitu ya, ada aturan-aturannya. Begitu ya. Di agama yang lain juga begitu, ada yang harus memakai alat. Begitu ya. Kita bukan itu maksudnya, tetapi dalam firman Tuhan, begitu ya, ada sikap yang benar. Tuhan umpamakan dengan seorang pemungut cukai, dengan satu lagi seorang Farisi. Yang satu datang kepada Tuhan dengan doa, mengutarakan apa yang sudah ia lakukan untuk Tuhan. Dia sudah lakukan ini, dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, sudah memberikan sedekah, banyak hal, mengungkit apa yang dia berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah dia sudah berjasa buat Tuhan, sehingga dia menuntut. Seringkali kita begitu ya, sebagai anak Tuhan berdoa sudah seperti seorang Farisi.
itu sikap yang salah. Sedangkan yang benar gitu ya, menurut pemandangan Tuhan adalah seperti seorang pemungut cukai, datang dengan kerendahan hati. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-18. Jadi sikap yang benar gitu ya, ketika kita datang sujud berdoa kepada Tuhan, mari kita datang dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Atau bisa juga diartikan bahwa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ayat kita ya, harus ditunjukkan dengan sebuah keterbukaan, rendah hati, keterbukaan, atau lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi, dengan kejujuran. Jadi bagaimana sikap yang benar dalam doa, yaitu dengan keterbukaan, rendah hati, dan kejujuran. Ya, dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya, ada dua orang dicontohkan Tuhan ya, dalam hal berdoa gitu ya. Yang salah kita baca pasal 11, pasal 18 ayat 11 ini ya. Berapa kali ada juga orang seperti ini begitu ya. Benar dia mengucap syukur gitu ya, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, merasa diri paling benar gitu ya. Mengungkit apa yang ia berikan kepada Tuhan. Mari kita baca Lukas 18 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3 ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemain cukut ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Gitu ya. Jadi dia membandingkan dirinya, merasa dirinya yang paling suci, merasa dirinya yang benar, gitu ya. Mengungkit apa yang ia berikan kepada Tuhan. Ini sikap yang salah. Tetapi Tuhan katakan sikap yang benar itu yang bagaimana? Ayat 13 dan ayat yang 14. 1, 2, 3 ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang benarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan rendahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam doanya si pemungut cukai ini tadi dia menunjukkan sifat rendah hati, keterbukaan, kejujuran. Dia katakan, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam doa kita sering sekali juga sudah kita baca, mengapa dalam hidup kita banyak permasalahan, banyak problema, atau ada hal-hal yang tak kunjung juga kita dapatkan ketika kita berdoa. Dalam Yesaya juga katakan begitu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinganya tidak kurang peka untuk mendengarkan doa-doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang dalam doa kita tentu dosa kita. Si pemungut cukai ini datang dengan keterbukaan, kejujuran bahwa ia seorang yang berdosa. Dalam doa Tuhan sudah ajarkan kepada kita doa Bapa Kami, itu sudah seringkali kita hafal, mengajarkan kita memohon ampun atas setiap kesalahan yang kita lakukan. Satu hal lagi, doa yang menarik selain dari doa Bapa Kami, ada banyak doa dalam Alkitab, ada doa Yabes, ada doa Hana, tapi ada satu hal yang menarik ya, ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, menaikkan doanya, doa pengakuannya kepada Tuhan, sehingga ketika dalam doa kita terbuka kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita lalui hari demi hari, tentu tidak akan ada lagi penghalang. Hari ini kita baca bagaimana sikap Daud, ya, sikap Raja Daud dalam doanya ketika ia ditegur Nabi Nathan dalam dosanya. Kita baca dalam Mazmur 51. Mazmur 51. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, naikkan doa permohonan, naikkan doa ucapan syukur,
Ya, seringkali kita lupa kalau kita mengakui sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada tingkah laku, sikap, gitu ya, sengaja bahkan atau tidak sengaja kita berbuat dosa, harusnya kita akui kepada Tuhan, sehingga akhirnya berkat Tuhan itu tidak terhalang. Dalam Mazmur 51 ini dijelaskan bagaimana Nabi Nathan gitu ya, menegur Raja Daud. Kita prakteknya dalam sehari-hari ketika kita dengarkan firman Tuhan, gitu ya, ditegur oleh firman Tuhan, nah, apa respon kita? Umumnya respon manusia. Ya. Saya juga alami begitu ya. Kalau ditegur firman Tuhan, seringkali bukan saya, enggak sama aku, sama tentang itu, atau pura-pura enggak ada seperti itu, seolah-olah tidak terjadi, atau dia enggak peduli begitu ya. Tetapi Raja Daud ketika ditegur Tuhan, dia naikkan doanya begini, gitu ya. Sebab itu makanya kisah Rasul, gitu ya. Pada zaman Rasul-Rasul firman Tuhan dituliskan bahwa Raja Daud gitu ya, memiliki sertifikat orang yang berkenan di mata Tuhan. Daud punya kesalahan banyak. Daud tidak lepas dari kesalahan. Daud punya permasalahan banyak sekali. Tetapi ketika ia dalam doanya, ketika dalam hidupnya sehari-hari, ia punya kesalahan, gitu ya, dengarkan firman Tuhan, ada teguran Tuhan dalam hidupnya, Daud tidak menyangkali, justru ia mengakui setiap kesalahannya. Ini doa yang indah juga. Mari kita baca jadi ayat 3, 4 dan 5. Mazmur 51 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dalam dosaku. Apa yang kita pelajari dalam doa ini? Dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 21, nanti tulis dengan baca di rumah. Tapi kita ambil poin-poin besarnya saja. Kita belajar dari doa Daud ini. Yang pertama, Daud dia dengan rendah hati mengakui keberdosaannya. Dia sadar, ia tahu, ia mengakui bahwa ia berdosa. Dalam hatinya tentu ada tabiat, keinginan yang ia akui bahwa dalam sejak kandungan sudah seperti itu. Kita juga anak-anak Tuhan ya, dalam doa kita, ya mari akui setiap kesalahan kita dalam doa, sehingga ya, segala sesuatu boleh terbuka. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus, doa orang benar, bukan doa orang apa, tetapi katakan doa orang benar. Bagaimana kita supaya benar? Tentu kita harus akui dulu kesalahan kita. Jadi apa yang kita pelajari doa Daud ini? Pertama tadi doa Daud itu ia mengakui keberdosaannya. Pasal 51 ayat 7 saya bacakan, jangan perhatikan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud mengakui bahwa sejak dalam lahir pun dia sudah dalam dosa. Bahkan setelah dalam posisi sebagai raja, dia sengaja melakukan dosa. Makanya ayat 5 ia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran. Kadang kita gitu ya, enggak sadar, seolah-olah tidak terjadi, menutupi. Saya juga saat membaca firman Tuhan ini saya mempersiapkan tadi dulu Tuhan gitu ya. Sadar bahkan sengaja berbuat dosa. Malam hari ini ya, apapun yang kita lakukan hari demi hari ini, malam hari ini kita mohon ampun kepada Tuhan gitu ya, sehingga benar terjadi dalam Yakobus pasal 5, doa orang benar bila diyakini besar kuasanya. Mari kita malam hari ini kita datang kepada Tuhan begitu ya, mengakui setiap kesalahan kita sehingga Tuhan benarkan kita. Kemudian yang kedua, Daud mengakui bahwa akibat dari perbuatannya,
mulai dari ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Daud tahu akibat apa yang ia lakukan, gitu ya. Ia tahu bahwa dosa-dosanya itu mengakibatkan banyak hal. Yang pertama, hilang sukacita dari Tuhan. Kalau kita salah di mata Tuhan, kalau kita berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, tentu hilang sukacita. Makanya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kok sepertinya hilang sukacita, makan nggak enak, apapun nggak enak, seperti ada yang hilang. Nah, tentu itu dosa. Pasal 51 ayat 10. Pasal 51 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3, ya. Biarlah aku mendengarkan gerangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Karena ada dosa, nggak sukacita lagi, damai sejahtera pun hilang, hati nggak tenang. Ada orang berusaha, nah itu seperti yang pernah kita pelajari, supaya damai sejahteranya ada, supaya sukacitanya ada, justru mencari pesta. Padahal karena ada dosa. Daud menyadari itu. Yang memiliki kekayaan, harta, kuasa, tetapi hilang sukacita karena ada dosa. Kemudian mengakibatkan persekutuan dengan Tuhan tidak harmonis. Jelas sekali bahwa ketika dosa ada di tengah-tengah kita, hubungan antara manusia dengan Allah tentu tidak harmonis. Ayat ke-13 saya bacakan. Janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku. Jadi Daud menyadari ketika ia sudah melakukan kesalahan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera, persekutuan dengan Tuhan pun tidak harmonis lagi. Bahkan ia katakan, sekalipun diberikan persembahan korban syukur, nggak diselesaikan, nggak mampu menyelesaikan. Hanya datang kepada Tuhan. Ayat 19, hanya datang dengan hati yang hancur dan patah, hati yang patah dan remuk, supaya Tuhan kembalikan lagi sukacita. Ya, itu yang kita pelajari dari doa Daud. Yang pertama tadi, Daud berani mengakui keberdosaannya. Datang firman Tuhan, dengar, akui kesalahan. Kemudian dia mengakui dan menerima bahwa akibat apa yang dia perbuat. Kemudian yang ketiga, Daud setelah diakui kesalahan, dia menyadari bahwa ada akibat dari dosa itu. Walaupun Tuhan ampuni, tetapi tetap hukuman atas dosa itu harus dia tanggung. Yang ketiga, Daud berani memohon belas kasihan Tuhan. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Maksud saya ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Mari kita baca ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Dia memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan tahirkan, Tuhan ampuni. Ayat 12 dan 13, 1, 2, 3, ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripada. Perlu diingat bahwa dalam setiap kesalahan Daud, mulai dari ia menjadi raja sampai hari matinya, ketika melakukan kesalahan, Daud lebih memilih dihukum oleh Tuhan. Ini menunjukkan juga bahwa Tuhan kan, ia ingin supaya Tuhan jangan ambil roh dari hidupnya. Ketika ia salah, ia memohon belas kasihan Tuhan. Bagi kita juga, anak Tuhan malam hari ini di jemaat tempat ini, ketika kita melakukan kesalahan, 1 Yohanes mengatakan, ketika kita mengakui kesalahan kita, ia mengampuni kita. Mari dalam hidup kita, supaya doa kita didengar Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang benar. Kita tadi berdoa dalam pokok doa yang benar. Kemudian kita berdoa dengan sikap yang benar, sikap yang datang dengan keterbukaan kepada Tuhan, sikap dengan rendah hati, jujur dengan apa yang kita lewati hari demi hari. Jangan datang kepada Tuhan hanya menaikkan laporan permohonan saja, atau hanya bersyukur karena berkatnya.
memohon kepada Tuhan supaya dijawab doa. Tetapi kita lupa satu hal. Mengapa banyak hal yang terjadi? Tentu karena kesalahan kita, dosa yang kita perbuat. Kemudian yang ketiga, doa yang kita ajarkan kepada kita, doa dengan keyakinan dan doa dengan hati yang sepakat. Ya, kita baca Lukas 11 ayat 9. Poin terakhir sebelum kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ketika kita berdoa, ya, pokok doanya benar, ya, bosa bertele-tele. Kemudian datang dalam doa dengan penuh kejujuran atau keterbukaan, akui setiap kesalahan. Apa hal yang orang lain tidak perlu tahu, tetapi pribadi kita dengan Tuhan, mengakui setiap kesalahan. Ketiga, ketika kita berdoa, doa dengan keyakinan. Pasal 11 ayat 9. Ayat 9. Ya, doa dengan keyakinan. 9. 1, 2, 3 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan mendapat. Artinya dalam ayat ini bahwa kita yakin bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menaikkan doa-doa kita, kalau kita tadi sudah hidup benar, sikap yang benar, keterbukaan kepada Tuhan, tidak ada sesuatu lagi yang salah, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Boleh kita naikkan doa kita dengan keyakinan, minta Tuhan berikan, cari kita dapat, ketuk pintu dibukakan bagi kita. Kemudian yang terakhir, doa dengan sepakat. Sepakat. Matius 18 ayat 18 sampai yang ke-20. Ketika kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita juga sepakat meminta apapun kepada Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul memanggil namamu, atau 2 atau 3 orang sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Matius 18 ayat 19 ayat yang dan ayat yang ke-20. Matius 18, 19 dan ayat 20. 1, 2, 3 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Ini artinya sebuah kesepakatan. Ketika setiap orang, 2 atau 3 orang berkumpul di tengah-tengah memanggil nama Tuhan, ada sebuah kesepakatan di antara mereka, maka Tuhan akan kabulkan doa mereka. Ini yang menjadi renungan kita malam hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak minta supaya Tuhan itu jawab doa kita. Ingat, kita tidak minta Tuhan menjawab doa kita. Kalau kita yang minta Tuhan jawab doa kita, artinya Tuhan di bawah kendali kita. Jadi kalau kita selalu berdoa, Tuhan dengarkan doaku supaya begini, supaya begitu, artinya Tuhan di bawah kendali kita. Ingat, kita siapa? Tetapi kita berdoa malam hari ini supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita diberikan kekuatan, untuk melewati hari-hari. Kita berdoa kepada Tuhan dengan pokok doa yang benar, berdoa dengan kerendahan hati, kejujuran. Selesaikan dosa atau kesalahan kita, sehingga berkat Tuhan gak terhalang. Kemudian kita berdoa dengan keyakinan, yakin bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang indah untuk masa depan kita. Sepakat dengan Tuhan bahwa kita yakin semua rencana Tuhan dalam hidup kita sungguh indah. Ini yang menjadi renungan kita. Mari pemain musik maju ke depan, kita naikkan pujian kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa ucapan syukur kita, doa permohonan kita datang dengan keterbukaan kepada Tuhan, bahwa dalam setiap hidup kita karya Tuhanlah yang bisa kita. Kita naikkan pujian kita, tangan yang selalu diulurkan.
Fajar Pujama 144.